Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Rizky Sulaiman ingin menjelaskan tentang komponen penggajian. Pengertian komponen kompensasi. Komponen memiliki pengertian dasar yaitu suatu susunan yang terdiri dari keseluruhan elemen atau sebagian, di mana antara satu dengan lainnya memiliki karakteristik khusus yang berbeda. Komponen kompensasi adalah bagian-bagian kompensasi yang diberikan kepada karyawan yang meliputi berbagai macam kompensasi dan jenis kompensasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dan bisa saling melengkapi. Komponen-komponen kompensasi dibagi menjadi dua bagian, kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial. Kompensasi secara finansial dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kompensasi finansial secara langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial secara langsung yaitu berupa bayaran pokok, bayaran prestasi, insentif, dan bayaran tertangguh. Kompensasi finansial tidak langsung berupa program-program proteksi, bayaran di luar jam kerja, dan fasilitas-fasilitas seperti kendaraan, ruang kantor, dan tempat parkir. Jenis-jenis kompensasi. Jenis-jenis kompensasi itu ada dua, kompensasi langsung dan tidak langsung. Pengertian kompensasi langsung adalah kompensasi yang dirasakan secara langsung oleh penerimanya, misalnya gaji, insentif, dan juga upah. Pengertian dari gaji tersendiri adalah gaji adalah balas jasa yang diterima oleh karyawan sebagai suatu konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang dapat memberikan suatu sumbangan tenaga dan juga pikiran dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Upah adalah kompensasi yang diterima oleh karyawan yang didasarkan pada jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan ataupun dari banyaknya pelayanan yang dihasilkan. Insentif adalah kompensasi yang diberikan kepada karyawan tertentu karena dapat menjadi suatu keberhasilan prestasinya di atas standar tertentu. Kompensasi tidak langsung. Pengertian kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang tidak langsung dirasakan oleh karyawan, yaitu seperti benefit dan service. Benefit dan service adalah kompensasi tambahan yang diberikan atas dasar kebijakan perusahaan terhadap keseluruhan karyawan atas usaha dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Variasi kompensasi. Variasi kompensasi total terdiri atas 3 komponen yang memiliki macam-macam variasi, yaitu unsur yang mendasari adalah kompensasi tetap diterima oleh karyawan secara teratur, baik berupa gaji ataupun upah. 2. Komponen total yang insentif, program untuk dirancang memberi imbalan kepada karyawan atas kinerja yang baik, insentif dalam bentuk seperti bonus dan bagi untung. 3. Komponen terakhir dari kompensasi total yakni tunjangan yang terkadang disebut dengan kompensasi tidak langsung. Tunjangan tersebut terdiri asuransi, liburan, kesehatan, dan lain-lainnya. Kriteria kompensasi. Kriteria kompensasi itu terdiri dari 7 bagian. 1. Memadai. Dalam tingkat yang minimal yang ditetapkan oleh pemerintah, pemberian kompensasi harus memadai secara manajerial dan dapat mengakomodir tuntutan serikat kerja atau buruh. 2. Adil. Pemberian kompensasi harus secara adil dan tidak pilih kasih. 3. Pemberian seimbang. Pemberian kompensasi sudah seharusnya sebuah paket imbalan yang menyeluruh dan seimbang, agar tidak ada kecemburuan sosial.
4 itu efektif. Pemberian kompensasi sudah seharusnya dalam takarannya dan tidak berlebihan. 5 itu aman. Pemberian kompensasi sewajarnya makin mensejahterakan karyawan dan juga mampu membantu karyawan memiliki rasa aman dan nyaman dalam memenuhi setiap kebutuhan pokoknya. 6. Tersedia. Pemberian kompensasi yang baik sudah sewajarnya harus terus berkesinambungan dan tidak sebentar hilang. 7. Relevan. Pemberian kompensasi kepada karyawan seharusnya juga relevan dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Asas kompensasi. Program kompensasi atau balas jasa harus ditetapkan atas asas adil dan layak, serta dengan memperhatikan undang-undang perburuhan yang berlaku. Prinsip adil dan layak harus mendapatkan perhatian dengan sebaik-baiknya, supaya balas jasa yang diberikan merangsang gairah dan kepuasan kerja karyawan. Asas kompensasi menurut Hasibuan antara lain: 1. Asas adil. Asas adil. Besarnya kompensasi yang dibayarkan kepada setiap karyawan harus diseimbangkan atau disesuaikan dengan seberapa besar prestasi kerja, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Jadi adil bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama besarnya. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian hadiah atau hukum bagi setiap karyawan. 2. Asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima oleh karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif. Penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Penutup. Komponen kompensasi merupakan bagian-bagian dari kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Komponen ini terdiri berbagai macam kompensasi dan jenis kompensasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dan bisa saling melengkapi, sehingga dapat juga dikatakan bahwa komponen kompensasi adalah jenis-jenis kompensasi atau imbalan-imbalan. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Terima kasih. Terima kasih.